Assalamualaikum semuanya. Siap, berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Iya ya. Pak mulai. Pak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum belajar hari ini, kedua kelas siapin dulu teman-temannya. Kegiatan kita pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Semoga apa yang kita minta, yang kita inginkan hari ini dikabulkan oleh Allah dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baiklah anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam ya. Alhamdulillah pagi ini cuacanya cukup cerah. Kita masih dikasih Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan ya. Hari ini kita masuk materi tentang mengenal Asmaul Husna ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar materi yang sama ya. Tentang Asmaul Husna, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Malik. Nah, hari ini juga sama. Kita masih masuk materi yang sama ya. Tapi untuk kali ini kita belajar tentang modul ya berbasis DBL ya. Nah, untuk kompetensi awal yang harus kalian ketahui ya. Untuk kompetensi awal yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, peserta didik itu harus mampu membaca Al-Quran ya. Karena sesuai dengan materi kita ya, mengenal Asmaul Husna. Yang kedua, kalian bisa mengenal Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Itu ya untuk kompetensi awal yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, Pak baca untuk kompetensi inti dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kompetensi inti, untuk poin yang pertama adalah kalian harus bisa memahami dan menjelaskan pengertian iman kepada Allah berdasarkan dalil naqli dan Al-Quran dan hadis ya. Nah, yang kedua, kamu bisa membedakan pengertiannya tentang Asmaul Husna, As-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Basir yang udah kamu ketahui sebelumnya ya. Yang ketiga adalah kalian bisa menerapkan atau mengimplementasikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terkait materi tadi, Al-Malik, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Khabir. Yang selanjutnya tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu kamu harus mampu memahami dan menjelaskan pengertian iman kepada Allah berdasarkan dalil naqli dari Al-Quran dan hadis tadi ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa membedakan pengertian Asmaul Husna
Yang tadi, yang 4 tadi ya. Nah, yang selanjutnya kalian bisa menerapkan atau mengimplementasikan contohnya ya. Tadi sama dengan kegiatan inti kita. Nah, yang terakhir untuk tujuannya adalah kamu bisa membaca terkait 4 Asmaul Husna tadi. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir ya. Itu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kalian ketahui ya. Nah, metode pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ada 3 yang harus kamu ketahui ya, tentang penyingkapan, jigsaw, dan proyek. Pak jelas sedikit terkait 3 metode ini ya. Yang pertama metode penyingkapan. Nah, di sini kalian tahu bahwa metode penyingkapan ini guru harus membuka pelajaran dengan salam ya dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama tadarus Al-Qur'an, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian, dan posisi tempat duduk peserta didik. Nah, itu ya. Itu untuk metode penyingkapan yang selanjutnya. Guru menayangkan video materi, sifat, dan makna nama Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, itu ya. Pak baca sedikit. Selanjutnya metode jigsaw. Itu yang harus kamu ketahui bahwa guru memberikan motivasi ya dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, melakukan persepsi, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. Selanjutnya, mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompok masing-masing. Nah, jadi nanti setelah akhir Pak kasih materi ini, kalian Pak kasih kelompok ya atau bagi kelompok ya. Nah, mungkin nanti terdiri dari 5 atau 6 orang per kelompoknya. Selanjutnya, metode proyek ya. Nah, guru mengevaluasi ya pengalaman saat membuat produk bersama melakukan refleksi itu ya. Yang selanjutnya, guru bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan terhadap kekurangan dengan menyebut wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Oke. Kita masuk ke materi ya. Itu tadi terkait tujuan, kompetensi inti, pendahuluan, dan metode kita pada pagi hari ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, di situ ada gambar ya. Asmaul Husna. Jadi hari ini kita masuk bab 3 Asmaul Husna. Nah, kalian semua masih ingat nggak apa arti dari Asmaul Husna kemarin? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna yang udah Pak jelaskan kemarin? Ada 99. Nah, jadi hari ini kita fokus 4 saja ya. As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir, Al-Malik ya. Oke. Coba perhatikan peta konsepnya.
Nah, itu. Nah, peta konsep Asmaul Husna, pengertian iman kepada Allah. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Nah, itu ya. Itu fokus kita, materi pada pagi hari ini ya. Membaca, memahami, dan berperilaku. Nah, itu ya. Selanjutnya. Ya, iman kepada Allah. Tanda-tanda adanya Allah. Pak baca sedikit. Kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah ada dan mengatur semua makhluk hidup. Nah, itu ya, tanda Allah itu bahwa kehidupan alam ini dan seluruhnya yang merupakan bukti Allah itu ada. Adanya Allah, adanya alam, adanya kita, ya. Itu tandanya. Pengertiannya. Nah, pengertiannya. Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik, ya. Benar tadi. Udah kalian ucapkan apa makna dari Asmaul Husna itu? Nama-nama yang baik. Yang kedua, pengertiannya menurut istilah. Iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun. Membenarkan keberadaan Allah dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya, ya. Nah, ya, selanjutnya. Iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Nah, ini Asmaul Husna. Tadi ya udah Pak jelaskan. Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah, milik Allah sebagai bukti kemahasempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Oke, ini penjelasan makna Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya Allah itu maha mengetahui. Atau Allah itu maha memiliki ilmu, maha memiliki pengetahuan. Nah, Al-Alim artinya maha mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ya. Selanjutnya, pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi,
Allah bersifat al-alim itu adalah Allah itu maha mengetahui, maha pengetahuan dari segala dari segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya al-khabir. Coba perhatikan, al-khabir artinya Allah itu maha teliti ya. Nah, al-khabir artinya Allah itu maha teliti. Allah mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran. Jadi apapun yang ada di hati kita, pikiran kita, Allah tahu karena Allah bersifat al-khabir tadi, maha teliti. Nah, selanjutnya untuk meneladaninya nama Allah al-khabir ini dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Jadi untuk pengertian al-khabir ini kita harus meneladani dan berbaik sangka kepada Allah dan sesama makhluk. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada teman kita, orang tua kita, guru kita, dan sebagainya. Karena jelas tadi, Allah itu tahu isi hati kita dan pikiran kita. Itu ya. Karena berprasangka itu merupakan kejahatan ya. Merupakan kejahatan. Kejahatan itu bernilai apa? Bernilai dosa dan ganjarannya. Jadi kita disuruh untuk berbaik sangka kepada Allah, kepada Tuhan, dan kepada sesama manusia. Nah, itu. Selanjutnya, As-Sami. Allah itu maha As-Sami, maha mendengar. Kita maha mendengar enggak? Mendengar. Cuma bedanya kita dengan Sang Pencipta Allah itu kita mendengar terbatas. Kalau Allah tidak terbatas pendengarannya. Nah, As-Sami artinya maha mendengar. Maha itu tinggi artinya. Kalau kita rendah. Kenapa Allah itu maha? Karena Allah itu maha dari segala makhluk. Karena Allah itu Sang Pencipta. Nah, makanya dia sebut As-Sami, maha mendengar. As itu artinya Allah itu maha dari segala maha. Berarti Allah itu tinggi. Nah, maha mendengar. Nah, kalau kita manusia ini terbatas. Kalau kita udah umur 60 tahun, biasanya ada namanya penyakit tuli kan, ya enggak? Nah, berarti kita pendengaran kita itu terbatas. Beda dengan pendengaran Allah. Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Nah, jelas tadi udah Pak jelaskan ya. Nah, Allah mendengar tanpa perantara. Daun telinga baik yang didengarnya itu bunyinya, suara, warna maupun benda. Nah, maha luasnya pendengaran Allah itu, ya. Nah, sedikit harus kamu ketahui ya, Allah maha mendengar, kita maha mendengar. Cuma Allah tidak punya telinga, tidak sama telinga dengan kita. Allah tidak mempunyai telinga. Kita tidak boleh menyebut Allah bertelinga, enggak boleh. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Cuma ini pinjamannya, kata-katanya, kiasannya. Karena kalau Allah sama dengan kita pendengarannya, berarti Allah itu lemah. Berarti Allah itu ada batas pendengarannya. Itu pengertiannya. Perbedaan pendengaran kita dengan Allah. Nah, itu. Selanjutnya, Al-Basir. Allah itu maha melihat. Nah, contohnya gini. Kita melihat nggak? Melihat. Allah melihat nggak? Melihat. Cuma penglihatan kita beda dengan penglihatan Allah. Kita terbatas melihatannya. Kita kalau orang tua itu kalau udah berumur,
mereka penglihatannya maka ada namanya kabur matanya. Ada nggak kabur matanya? Kabur. Itu contohnya kalau kita itu terbatas penglihatannya. Kalau Allah tidak terbatas. Itu bedanya. Nah, Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir dan batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Nah, itu ya. Coba sedikit perhatikan hikmahnya ya. Nah, hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama, hikmahnya adalah, nah itu, lihat di layar, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirnya potensi tauhid, lahirnya kemampuan kita untuk mengesahkan Allah. Tauhid itu artinya Allah itu Maha Esa, Maha Allah satu, bukan dua, bukan tiga. Allah itu satu. Tauhid itu satu. Nah, itu hikmahnya. Yang kedua, bisa melahirkan sikap yang baik, sangka, tabah, dan tawakal. Nah, itu jelas ya. Nah, hikmahnya bisa melahirkan sikap yang baik, sangka kepada Allah, kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Itu hikmahnya. Kita beriman kepada Allah dalam mengimani Asmaul Husna tadi. Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, As-Sami. Ya. Nah, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Apa kemusyrikan itu? Terhindar dari kita menduakan Allah. Musyrik itu artinya menduakan Allah. Atau dia percaya selain Allah. Musyrik itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini adalah 4. Harus kamu ketahui ya. 1, Al-Alim. Al-Alim itu artinya Allah itu maha mengetahui. Yang kedua, As-Sami. Allah itu maha mendengar. Nah, yang ketiga, Al-Khabir. Allah itu maha teliti. Yang keempat, Al-Basir. Allah itu maha melihat. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya. Coba kalian bagi kelompok ya. Bagi kelompok. Berapa jumlah semuanya? 15 orang kan? 14 orang. Ada 5 2 kelompok, 4-nya 1 kelompok. Silakan bagi kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Pak kasih waktu 2 menit untuk membagi kelompoknya. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Silakan. Seperti biasa, ayo. Atau di depan aja, nggak apa-apa situ. Di depan aja. Nah, kalau agak sempit di depan aja. Ya. Silakan kerjakan tugasnya ya. Seolah-olah. Silakan kerjakan. Oke, cukup. Silakan kembali ke tempat semula. Ya. Ya. Sebelum Pak tutup,
Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak. Kalau tidak, cukup sampai di sini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa dalam hati ya. Maju ke depan, ketua kelas. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa kepercayaan dan alam masing-masing. Doa mulai. Ya, Pak akhiri. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.